Kronologi pengemudi Porsche tewas usai menabrak bagian belakang truk di tol dalam kota. Pemirsa, sebuah mobil sport Porsche mengalami kecelakaan di tol dalam kota Jakarta pada malam hari. Mobil sport itu menabrak bagian belakang truk dengan muatan besi hingga masuk ke kolong truk. Pengemudi pun langsung tewas seketika di tempat kejadian. Dikutip dari akun TMC Polda Metro Jaya, kecelakaan itu terjadi pada sekitar pukul 1.40 dini hari. Mobil sport Porsche dengan nomor polisi B2031 PBV out of control hingga menabrak truk bermuatan besi. Kecelakaan itu terjadi di ruas tol dalam kota kilometer 05+200 Kuningan, Jakarta. Kemudian berdasarkan informasi dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, pengemudi dengan inisial TP berusia 31 tahun adalah warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Ketua RT saksi kunci kasus Vina mendadak hilang. Pemirsa, Ketua RT bernama Abdul Pasren saksi kunci kasus Vina dan Eki di Cirebon kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar ketika ditemui oleh para jurnalis. Ia pun diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya ketika peristiwa pembunuhan terjadi di tahun 2016 silam. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkapkan cerita pada 2016 silam tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh anak Abdul saat rumahnya didatangi oleh para jurnalis. Tujuh serangan balasan Hizbullah untuk Israel. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan 7 serangan mematikan ke situs vital Israel pada Selasa 18 Juni. Sejumlah serangan Hizbullah itu pun diklaim menghantam pabrik kendaraan lapis baja pelasan di pemukiman Sasa. Kemudian dilansir dari Al-Mayadin dalam laporannya, pasukan Hizbullah meluncurkan serangan ke pabrik pelasan menggunakan roket Falak sebagai balasan atas agresi berulang kali yang Israel lakukan terhadap Al-Borkoliyeh. Serangan itu diyakini akan melumpuhkan pergerakan pasukan pertahanan Israel di medan perang. Momen saat drone Hizbullah menembus gudang kimia dan minyak di pelabuhan Haifa. Pemirsa, situs super sensitif milik Israel berhasil dipetakan oleh drone Hizbullah tanpa terdeteksi sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Drone Hopi Hizbullah itu dengan leluasa bisa menembus, bahkan memetakan lokasi penyimpanan bahan kimia dan juga kilang minyak milik Israel di pelabuhan Haifa. Hal tersebut terlihat dalam sebuah video yang dirilis oleh Hizbullah melalui saluran Telegram pada hari Selasa 18 Juni 2024. Dalam rekaman video berdurasi selama lebih dari 9 menit tersebut, Hizbullah juga berhasil menemukan lokasi pabrik milik kapal perang Israel, hingga fasilitas-fasilitas manufaktur komponen rudal mereka. Rekaman ini pun diklaim membuat Israel menjadi ketakutan dengan peningkatan kekuatan drone dari Hizbullah. Rekaman itu juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi serangan yang ditargetkan terhadap infrastruktur penting milik Israel.
Ribuan jemaah haji terkena heat stroke saat suhu udara Arab Saudi menembus 51 derajat Celcius. Pemirsa, suhu udara sejumlah wilayah di Arab Saudi mencapai 51,8 derajat Celcius sejak hari Minggu 16 Juni. Akibatnya, sejumlah jemaah haji mengalami kelelahan hingga kematian akibat serangan panas atau heat stroke. Kemudian dikutip dari Kompas.com, Kementerian Kesehatan Arab Saudi mencatat sudah lebih dari 2.700 kasus kelelahan akibat cuaca panas terjadi pada jemaah haji sejak hari Minggu. Kemudian pada hari Senin 17 Juni, suhu udara di Masjidil Haram di Makkah tertinggi hingga mencapai 51,8 derajat Celcius. Sedangkan di Mina, menurut catatan dari Badan Meteorologi Nasional setempat, suhu udara berkisar antara 46 derajat Celcius saat jemaah haji harus melakukan ibadah pelemparan jumroh. Melonjaknya temperatur di Makkah dan beberapa wilayah ini menyebabkan beberapa jemaah haji terkena heat stroke atau kelelahan akibat serangan panas. Para jemaah haji yang menjadi korban jiwa itu diantaranya berasal dari Yordania, Iran, dan juga Indonesia. Jemaah haji meninggal akibat heat stroke sebanyak 14 jemaah Yordania meninggal akibat sengatan teriknya matahari yang menyerang ketika melaksanakan haji pada hari Minggu. Kemudian tercatat juga suhu saat itu mencapai hampir 110 derajat Fahrenheit atau 43,3 derajat Celcius. Kementerian Luar Negeri Yordania dilansir dari The Guardian pada Senin 17 Juni mengungkapkan bahwa Kepala Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Iran Pir Hosseini Khalifan juga mengumumkan sebanyak 5 orang warga negaranya meninggal akibat serangan panas di Makkah dan juga Madinah. Sementara itu 13 jemaah haji asal Irak dikabarkan meninggal dunia. Dan oleh juru bicara resmi jemaah haji Kurdistan Irak, Karwan Stomi pada Senin mengatakan setelah diselidiki lebih lanjut ternyata 12 orang dari jemaah haji Irak yang meninggal tersebut tidak memiliki izin haji secara resmi sehingga mereka tidak dapat mengakses ruang ber-AC yang disediakan oleh pihak berwenang Arab Saudi. Sedangkan dari Indonesia, tercatat hingga Senin sebanyak 136 jemaah haji meninggal dunia dan dari jumlah itu di antara mereka meninggal akibat serangan panas atau heat stroke.